Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Suswanti dari kelas C Prodi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2023, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu wawasan Nusantara. Langsung saja. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang berdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Dan wawasan Nusantara dibangun atas pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Secara etimologis juga, atau asal kata, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawas berasal dari kata yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan, kepulauan, dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Landasan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menyatukan seluruh elemen bangsa, membentuk kesadaran kolektif, dan menjadi landasan moral bagi setiap warga negara. 5 sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, dan toleransi yang menjadi fondasi dalam bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yakni aspek konstitusional ditopang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menjadi panduan dalam membentuk pemerintahan yang berdaulat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam prinsip yang penggaris bawahi pentingnya memelihara persatuan, kesatuan, dan menjaga wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan harus diajarkan secara lebih konsisten di sekolah-sekolah. Hal ini akan membantu generasi muda lebih menghargai dan mencintai keberagaman Indonesia sejak dini. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dapat diterapkan dalam mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga, budaya dan seni. Wawasan Nusantara juga dapat diperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya serta seni tradisional dan berbagai daerah di Indonesia. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan dengan mengintegrasikan keberagaman budaya dan etnis dalam aspek pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dapat bersatu melawan ancaman dari luar maupun dalam. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, wawasan Nusantara adalah konsep pertahanan tentang keberagaman dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kesadaran nasional dan kuat dan rasa persatuan yang tinggi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan moral dan konstitusionalnya. Implementasinya meliputi pendidikan, ekonomi, budaya, dan seni, serta pertahanan dan keamanan. Untuk
mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama dalam semangat kebersamaan. Sekian dari materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.